Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menatap kami dengan wajah mereka garang. Telinga runcing mereka tumbuh memanjang. Mata semakin besar dan cuping hidung melebar. Ciri yang khas hendak bertarung. Parah. Bisa-bisa kami tak bisa pulang. Mereka mulai mendesak kami, memungut batu dan melempar dari jarak dekat. Si jin peliharaan menunduk cepat, tapi kami terjerembab oleh tekanan mereka. Jatuh ke tanah dan tak bisa bergerak. Dukun juga manusia, sehebat-hebatnya pasti ada lemahnya. Aku pasrah jika kali ini terjebak di alam bunian. Aku dan jin peliharaan hanya memeki saat bebatuan menghujani tubuh. Dalam sisa-sisa harapan, tiba-tiba belasan bola api muncul mengelilingi sentro area pesta. Kemudian hilir mudik membakar tiang tenda dan atapnya. Ribuan makhluk bunian itu lari kocar-kacir. Mereka Banaspati yang diutus bapakmu. Tunggu apa lagi? Bone, lilit si Tio dan kita pulang sekarang. Teriak jin peliharaan. Di tengah situasi yang kacau, aku segera melilit tubuh si Tio. Pengantin wanita di sampingnya menangis terisak. Wajahnya jelek seperti monyet. Beda jauh dengan Abigailku. Tak membuang waktu, si jin peliharaan membawa aku dan Tio terbang meninggalkan alam budian. Dari udara, jelas sekali bagaimana rombongan Banaspati membakar lokasi pesta orang budian. Berkobar, merah membara. Untung saja bapakku adalah dukun cerdas. Ia selalu punya cara memenangkan pertempuran, melambungkan dirinya sebagai dukun tersakti abad ini. Kami tiba di rumah kala hari hampir pagi. Menjengkelkan mendapati rombongan mahasiswa sedang tertidur, bukannya menjaga tubuh Tio. Bahkan saat ruhku masuk ragaku dan ruh Tio berhasil kembali ke badannya, mereka masih saja mendengur keras. Dengan sopan, bapak membangunkan mereka. Saking gembiranya, mereka bukan hanya memeluk Tio, tapi juga aku dan bapak. Kalian semua belum saya bolehkan pulang, ketus bapak. Roh Tio masih membutuhkan pelindungan selama 3 hari di sini. Selain itu, anakku Bone juga babak belur. Bapak menatap sedih padaku. Dia dilempari makhluk bunian, ucap Tio lemah. Apa? Jadi kalian masuk alam bunian? Teman-teman Tio bereaksi tegang. Sudah. Jangan ribut. Bapak menatap jengkel. Karena saya tak punya siapa-siapa di sini, maka tolonglah rawat anak saya dan Tio selama 3 hari. Mereka mengeluarkan obat-obatan dan mulai meraba-raba badanku dan Tio. Aku tak suka disentuh sama pria, ucapku pelan. Mahasiswa pria pun bergerak mundur. Yang wanita melotot padaku. Kalian rawatlah aku. Tunjukku pada kelima wanita yang duduk berdekatan. Mereka mendekat dan mulai menyentuh lebam-lebam keunguan di sekujur tubuhku. Menyuruhku membuka pakaian, menuang alkohol, lalu mengoleskan krim yang mereka sediakan sebelum mendaki Gunung Ciremai. Sesi mengoles krim adalah favoritku. Aku suka disentuh oleh wanita. Biasanya rumah kami sepi, namun selama 3 hari ini diramaikan oleh rombongan mahasiswa yang menjaga Tio. Mereka tidak berdiam diri, yang cewek memasak dan menyapu rumah, yang cowok mencari kayu bakar juga menimba air. Di hari kedua, si cewek berpenampilan mewah membayar lunas ongkos penyembuhan Tio. Agak heran kenapa ia rela menanggung sendiri sebanyak 50 juta. Ternyata mereka pacaran, dan efek dari mendua hati memang bukan main-main. Akibat menggoda si pedagang bunian, Tio ditawan di alam bunian. Untunglah ia selamat sekarang.
Pada hari terakhir, mereka pun berkemas pulang. Akan kembali ke Jakarta ke rumah orang tua masing-masing. Namun, si Tio bersikeras ingin tetap tinggal selama seminggu lagi. Pacarnya membujuk, tapi Tio bersikuku. "Apa yang membuat kau betah di sini?" Tanyaku pada Tio. "Rumah kami sederhana dan berlantai tanah. Sudah bagus jika kau pulang. Di Jakarta tentu lebih mewah." Teman-temannya membenarkan. Malah mereka mengajak Tio mengadakan sebuah event di kampus. Tapi Tio tak tertarik. "Pengalamanku di alam bunian sangatlah membekas." Tio menatapku serius. "Melihat Bone berubah jadi ular dan jin ifrit menyamar jadi orang bunian. Juga gerombolan banaspati yang membakar pesta. Serta cara kami terbang dalam kecepatan cahaya. Semua itu membuatku terkesima. Aku jatuh cinta pada dunia gaib. Menurutku, perdukunan adalah jembatannya." Tio bicara belak-belakan. Teman-temannya terperangah. Pacarnya pun berulang kali mengurut dada, menggeleng tak setuju. "Bone, maukah kau mengajariku cara memasuki alam gaib? Ayolah, berapapun akan kubayar, asal kau berkenan." Tio memohon. "Itu tak semudah yang kau bayangkan." Aku mengentakkan kaki, sebab pria ini mulai melunjak. 3 hari tidak bertemu Abigail, aku sudah sengsara. Sekarang ia membebaniku dengan permintaannya ingin belajar ilmu gaib. Kapan aku pacaran, ah? Kudengar bapak berdayam 3 kali, mengingatkan agar aku mengendalikan emosi. Bapak lalu berbisik lewat kebatinan. "Terima saja permintaan si Tio. Toh, dengan uang 50 juta di tangan, kau bisa membeli motor dan menyuruh Tio mengajarimu berkendara." Aku merenung sesaat. Tio dan teman-temannya masih menatapku tak berkedip. "Baiklah, aku bersedia mengajarimu, tapi seminggu saja, tidak lebih." Tio bersorak girang. Teman-temannya terpaksa berpesan agar Tio menjaga adab demi keselamatannya. Rombongan mahasiswa pun pulang ke Jakarta dan rumah kami kembali senyap. Untuk mampu menembus dimensi lain, banyak hal yang harus kau ubah, ucapku pada Tio. Kami duduk di bawah pohon beringin, menikmati angin sejuk, ditemani sepiring ubi jalar rebus. Tio menatapku penuh minat. Di tangannya, kulit ari ubi jalar dikupas pelan. "Kau harus mampu menguasai raga dan rohmu. Jangan cepat emosi, mampu menahan hawa nafsu, dan banyak bersabar." "Itu butuh waktu lama," ketus Tio yang kini melumat ujung ubi jalar. "Iya, dan juga harus konsisten," sambungku. "Tanpa kau sadari, akan melatih pribadimu jadi lebih baik." Tio manggut-manggut. "Setelah kau terbiasa dengan karakter barumu, sering-seringlah berpuasa. Bagusnya selama 3 hari," ujarku santai. "Tidak makan, tidak minum?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kau akan memasuki dimensi lain. Artinya rohmu yang bergerak dan raga diam di tempat. Makanya aktivitas raga dibatasi, termasuk makan dan minum." "Wah, kau tidak sekolah tinggi, tapi caramu menjelaskan seperti dosen saja." Tio berjak kagum. "Lalu, apa saja yang dipikirkan selama berpuasa?" tanyanya lagi. "Fokuskan pikiranmu pada alam gaib. Bayangan jika kau bertemu berbagai makhluk halus. Persiapkan mental agar tetap tenang dan tidak shock nantinya." "Wow, baiklah, akan kupersiapkan mental," ujar Tio bersemangat. Memasuki alam gaib haruslah jelas tujuannya, bukan sekedar jalan-jalan mistis. Aku mengingatkan. "Emang bahaya jika pergi tanpa tujuan?" tanya Tio penasaran. Aku berdeham. Ya, tanpa tujuan yang jelas, kau bisa tersesat atau disesatkan makhluk gaib. Apa kau mau selamanya tinggal di alam gaib?" Tio tertawa kecil. "Tentu saja tidak. Bahaya kalau kau betah tinggal di alam gaib.
Romo tidak kembali menyatu dengan ragamu. Artinya ragamu bisa gila atau bahkan mati. Waduh, pantasan kebanyakan orang gila bicara mereka ngawur. Ternyata roh mereka berada di alam gaib. Tio tertawa lebar. Aku tertawa membenarkan. Jika kemarin aku tidak menyelamatkanmu dari alam dunia, bisa jadi hari ini kau bangun dalam keadaan gila. Pacarmu tentu akan depresi berat. Bukannya sedih, Tio malah tertawa mendengar tuturanku. Sepiring ubi jalar sudah tandas kami babat. Tapi pembicaraan belum juga ending, malah semakin seru. Apa istilah bekennya untuk aktivitas masuk ke alam gaib? Tio memicing. Maksudku, masuk alam gaib menggunakan roh doang. Merogoh sukmo, jawabku getus. Orang Jawa menyebutnya merogoh sukmo. Pengetahuan dasar tentang cara memasuki alam gaib sudah dipahami oleh si Tio. Kurasa itu cukup sebagai pemula. Hari ini aku mengajaknya ke kota kabupaten, hendak membeli motor baru. Sesuai saran Tio, aku membeli motor matic merek Yamaha. Katanya irit, bahan bakar serta mudah dikendarai, sehingga cocok dipakai di desa. Kami pun kembali ke desa dengan Tio membonceng aku. Saat melewati halte di dekat rumah Abigail, kulihat gadis itu tengah berdiri menunggu angkot. Kutepuk-tepuk pundak Tio agar ia berhenti. Motor direm dan berdiri tepat di hadapan Abigail. Abigail menatap Tio, lantas beralih menatapku saat aku berdam halus. Pandangan kami beradu. Kontak langsung dengan Abigail di alam nyata membuatku grogi. Lidahku keluh untuk sekedar mengatakan hai. Kenapa minta berhenti mendadak? Apa gadis ini pacarmu? Tio bertanya lewat kaca spion. Bukan. Jawabku gagap dan parau. Kulihat Abigail menunduk lalu tersipu malu. Belum puas menikmati wajah manis itu, si Tio langsung menarik full gas. Motor melaju kencang dengan kedua tanganku berpegangan di besi jok. Abigail, kapan kita jadian? Kau bahkan belum mengenal siapa aku. Motor memasuki halaman rumah. Kami mendapati sebuah mobil baru saja memarkir di situ. Sekitar 5 pria turun dan membopong seorang pria muda masuk ke rumahku. Pasien ya, Bon? Tanya Tio usai mematikan mesin. Begitulah, jawabku sembari turun dari motor. Aku dan Tio memasuki rumah dari pintu belakang. Kami melewati ruang tengah, lalu mengintip ke ruang pasien. Nampak seorang pria muda tengah kesakitan, meraba area perutnya. Ayahnya yang belum terlalu tua, memamerkan foto hasil ronsen pada bapakku. Tergambar jelas di sana, adanya puluhan paku dalam perut anaknya. Entah bagaimana benda itu bisa masuk. Dituturkan bahwa ini merupakan kejadian yang kedua. Tahun lalu, anaknya yang adalah atlet basket itu mengalami sakit di area betis. Seperti tertusuk jarum, makin lama makin nyeri, hingga tak bisa berjalan. Setelah di ronsen, ketahuan kalau ada puluhan paku di dalam betis. Kakinya dioperasi dan paku-paku dikeluarkan. Walau setelahnya ia sedikit pincang saat berjalan, pria ini tetap kembali berlatih basket. Nahasnya, saat ini ditemukan lagi puluhan paku di area perut. Tentu saja setelah merasakan sakit yang sama seperti terdahulu. Tolongin anak saya, Mbak Dukun. Ayah dari si pasien bersujud di hadapan bapak. Anak saya gak mau dioperasi lagi. Dia takut cacat. Bapak mengamati perut si pasien. Bengkak serius terjadi di sana. Kemungkinan besar akibat gesekan paku di dalam daging. Tidak usah khawatir. Tidak sulit mengeluarkan paku-paku ini, ujar bapak menenangkan. Bapak membakar dupa, merapal mantra lalu mengusir aura-aura mistis dari tubuh pasien. Tak lupa, bapak mengirim pesan ke si penyantet agar berhenti menyerang korban. Jika masih berani mengganggu, maka bapak akan turun tangan langsung dengan melakukan perang ilmu antar dukun. Setelah aura pasien jadi normal dan energi negatif memudar dari tubuhnya,
Barulah Bapak memulai ritual mengeluarkan paku. Aku dan Tio ikutan duduk di atas tikar demi menyaksikan langsung. Bukannya tak mampu melakukan ritual semacam itu. Hanya saja, Bapak telah duluan menangani si pasien. Menuang minyak misi ke perut pasien. Lalu dilanjutkan meraba-raba permukaan kulit. Satu persatu, paku dikeluarkan oleh Bapak. Total ada 15 batang paku dan semuanya adalah paku baru. Panjangnya sama, yakni 3 cm. Keluarga si pasien pun tersenyum lega. Kemudian Bapak memberi segelas air doa supaya bengkaknya cepat turun. Bapak juga menyarankan agar si pasien membeli obat sesuai resep dokter. Penyakit jenis ini memanglah serangan gaib, tapi luka yang ditorehkan bersifat jasmania. Oleh karena itu, bantuan obat medis sangat diperlukan dalam proses penyembuhan. Andai dulu anak saya dibawa ke sini, mungkin tidak sampai cacat. Akibat operasi pengeluaran paku, sekarang anak saya sedikit pincang. Ungkap ayah si pasien. Gak usah disesali, kedepannya harus banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Rajin berdoa biar kalian selalu dilindungi. Bapak menasihati. Si pasien dan ayahnya mengangguk, menerima saran Bapak. Oh ya Mbak Dukun, kira-kira siapa yang tega berbuat usil pada saya? Tanya si pasien yang kini merasa lebih sehat. Bapak menatapnya menelisik. Teman kamu sendiri, sesama atlet basket. Bukannya merasa kecewa, si pasien justru menyeringai santai. Sudah kuduga Mbak Dukun, di mana-mana selalu ada persaingan yang tidak sehat. Nekat menjatuhkan teman lewat santet. Kau benar nak, tapi jangan takut. Saya akan memberimu jimat sebagai penjaga diri. Bapak lantas membuka laci nakas di sudut ruangan. Tangannya meraih sebuah kalung jimat, yaitu kalung kejawen kuno yang dirangkai dari benang dan buntalan kain. Bapak memberinya pada si pasien. Ayah dan anak itu nampak senang. Bertubi-tubi keduanya mengucap terima kasih. Mbak Dukun, saya bertanya boleh? Si pasien yang semula dipopong karena tidak bisa apa-apa, kini sudah mampu duduk. Kedua kaki dijulurkan. Ia menyandarkan bahu pada dinding ruangan. Tanya-tanya tentang perdukunan. Bapak memastikan. Iya mbah, cuma pengen tahu, kok bisa paku masuk ke tubuh saya? Sungguh di luar nalar. Soal itu biar anak saya yang menjelaskan. Bapak beralih menatapku. Bro, jelasin dong. Tio yang memang suka hal perdukunan memaksaku menjelaskan. Semua berfokus padaku, kecuali Bapak yang sibuk membereskan sisa dupa. Seperti biasa, aku merasa kikuk berhadapan dengan orang-orang baru. Entah dari mana harus kujelaskan. Akhirnya, kumintai Tio mengambil 3 batang paku dari sisa santet si pasien. Tio mengambilnya dan meletakkan ke atas telapak tanganku. Mereka menatap penasaran, tak sabar menanti penjelasan. Aku berdiam pelan, lalu mulai menjelaskan. Dalam pelajaran fisika kuantum, semua benda memiliki dualisme, yaitu sebagai gelombang maupun sebagai partikel. Aku berusaha keras mengingat kembali pelajaran zaman SMP yang tak sempat kuselesaikan. Kedua sifat itu memungkinkan adanya lipatan antar ruang dan waktu. Sebagai partikel, 3 paku ini mempunyai massa atau berat benda. Di sisi lain, juga memiliki sifat gelombang. Dan sifat gelombang ialah bergerak dengan kecepatan cahaya. Perlu diketahui, kecepatan cahaya merupakan kecepatan mutlak. Tak ada kecepatan lain yang melebihinya. Paparku sembari mengingat bagaimana Jenifrit membawa kami keluar dari alam bunian. Mereka mengangguk kagum. Bahkan Bapak menghentikan aktivitasnya, meraba-raba sisa dupa. Makhluk yang mampu bergerak sesuai kecepatan cahayanya lah jin. Jadi jangan heran saat pertunjukan sulap berlangsung. Pesulap mampu memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain tanpa terdeteksi oleh mata manusiawi kita. Jadi pesulap dimandu oleh jin? Tanya Tio.
kebanyakan dibantu jin, walau ada juga yang mengandalkan trik khusus. Bang, boleh dong dipraktekin. Nanti ayah saya membayar lebih. Pinta si pasien sembari meremas lutut ayahnya. Anda sudah sembuh, tapi mau sakit lagi? Aku menyeletuk tajam. Si pasien terkekeh salah tingkah. Bukan gitu bang. Mohon dipraktekkan pada hewan, bukan pada saya. Jawabnya hati-hati, seakan kena mental. Aku termenung sesaat. Menit kemudian, kupinta Tio mengambil seekor ayam dari kandang di belakang rumah. Tio membawa ayam yang paling kurus untuk kujadikan media percobaan. Perhatikan ketiga paku ini. Kuperlihatkan paku di genggaman. Dengan bantuan jin, akan kuubah paku ini menjadi gelombang cahaya. Paku akan hilang dari pandangan kalian selagi ia menembus ruang dan waktu. Lalu jin akan membawa paku memasuki tubuh ayam itu. Aku menatap serius pada ayam yang kini diikat pada kaki kursi. Kurapal mantra khusus. Dalam sekejap mata, ketiga paku tersebut berubah menyerupai kilat-kilat kecil dan lenyap dari pandangan. Detik kemudian, ayam tersebut mengerang sembari teruyung jatuh. Tio dan bapak berdecak memuji. Beda dengan pasien dan keluarganya yang ketakutan menjumpai fakta bahwa praktek perdukunan memang sekejam ini. Belah ayamnya, ucapku pada Tio. Tio bergegas menuju dapur. Ia kembali membawa serta sebilah pisau tajam. Pisau yang dulu biasa digunakan bapak untuk mengiris ayam mentah kesukaanku. Tak menunggu aba-aba, Tio langsung mengeksekusi ayam itu. Mematahkan lehernya lebih dulu, lalu dengan cermat membelah organ tubuh. Pasien dan keluarganya bergidik ngeri. Mereka mengusap lengan yang merinding. Di hadapan kami, Tio mengeluarkan 3 paku dari tubuh ayam. Sesungguhnya, cara kerjaku lebih jahat dari dukun manapun. Sebab ketiga paku tadi menancap bukan di satu organ, melainkan di tenggorokan, hati dan usus. Jika tadi ku kirim ke tubuh manusia, bisa dibayangkan apa jadinya. Tio lari tunggang langgang meninggalkan ayam korban santet. Ia jijik pada jemarinya yang belum berantai. Aku memang sengaja menancapkan paku terakhir ke dalam usus ayam, biar Tio belepotan menabak kotoran hewan itu. Kami tertawa geli melihat tingkah Tio. Suasana yang semula beku kini mencair. Apa dia adikmu? Tanya si pasien setelah puas tertawa. Kulihat perutnya sudah tak lagi sakit. Bukan, dia mantan pasien kami yang sempat menyasar ke alam bunian. Alam bunian? Mendengar istilah alam bunian, meledak lagi tawa mereka. Disangka aku hanya bercanda, padahal benar adanya. Apakah alam bunian mirip negeri Anta Berantah? Si pasien bertanya di sisa-sisa tawanya. Ya, Anta Berantah kepalamu. Aku mendelik kesal. Hari merambat maghrib saat deru mobil meninggalkan halaman rumah. Mobil milik pasien santet paku yang pulang dengan kesembuhan. Aku dan Tio mendorong motor memasuki rumah. Namanya juga motor baru. Sebaiknya aku parkirkan di dalam rumah biar aman. Di ruang pasien, bapak sibuk menghitung uang. Padahal sudah jelas pasien santet paku itu membayar senilai 10 juta. 110.100 rupiah. Masih saja bapak hitung bolak-balik. Tio mendekati bapak, sementara aku sibuk membaca kertas garansi motor. Wah, banyak bener mbah. Tio bergumam-gumam. Bapak tak merespon. Maaf ya mbah, aku tuh sering bingung. Tio berucap lagi. Kau bingung apaan bocah? Bapak tertawa sembari memasukkan uang ke dalam kain berwarna hitam. Bapak bangkit dari duduk, bersila dan hendak menuju kamar. Mbah, kenapa kebanyakan dukun hidup sederhana seperti ini? Tio memindai tiap sudut rumah dengan binar prihatin, seolah rumah kami tak layak dihuni. Padahal bayaran dukun itu mahal. Lagi pula daripada memperkaya orang lain dengan pesugihan, mending memperkaya diri sendiri, iya kan?
Ibunya lagi. Bapak menatap Tio dengan ekspresi tertahan, antara mau marah tapi juga kasihan. Kau kuliah di jurusan apa? Bapak bertanya datar. Teknik elektro, Mbah. Belajar tentang listrik. Kau salah jurusan, bocah. Seharusnya kau ambil jurusan perdukunan. Kuliahnya di puncak Semeru dan dosennya buto hijau. Bapak berlalu dengan jawaban yang menyakitkan. Pria ringkiku masuk ke kamar untuk beristirahat. Tio menjepik tak puas. Kenapa bapak malas sekali menjawab pertanyaan? Kalau bukan dialihkan ke hal lain, palingan kau yang disuruh menjawab. Aku berdiam, menyimpan kembali kertas garansi ke dalam box motor, lalu menguncinya. Kau ingin tahu atau ingin tahu banget? Tanyaku tepat di bawah batang hidungnya, menatap tajam pada Tio yang tingginya melebihi 25 cm dariku. Teman-temanmu berpesan agar kau menjaga adab. Kau malah bertanya di luar batas. Aku tertawa sinis. Merasa kelewat lancang. Tio bersimpu di lututku. Ia meminta maaf atas sikapnya barusan. Tio, udah nyasar ke alam bunian. Sekarang ingin mati di tangan dukun. Kelakarku yang membuat Tio meringkuk ketakutan di kakiku. Bangunlah, jangan bersikap seperti ini. Aku membangunkan Tio lalu tertawa mengejaknya. Bapak pun keluar dari kamar dan ikut tertawa. Kalian dukun apa pelawak sih? Lelucon kalian selalu saja garing. Wajah Tio memerah malu dikerjain. Bapak terkikik geli, lalu kembali masuk ke kamar, meninggalkan kami yang betah bercengkrama di ruang pasien. Sejujurnya, ada beberapa alasan mengapa dukun hidup sederhana. Kalaupun kaya, ya tidak kaya-kaya amat. Ujarku serius. Kenapa? Karena perjanjian dengan iblis bersifat tubal nyawa. Pesugihan memang bikin kaya, tapi merenggut nyawa keturunan. Itulah mengapa bapakku tidak menikah. Jadi, kau bukan anaknya? Tanya Tio pelan. Ia berusaha terlihat sopan agar tak menyakiti perasaan lawan bicara. Aku mengangguk. Tio buru-buru mengganti pertanyaan. Gimana caranya iblis membuat manusia jadi kaya? Dari mana semua itu berasal? Tidak dari mana-mana. Jawabku santai. Iblis hanya membantu menarik duluan jatah rezeki kita di masa depan lewat ritual pesugihan. Astaga! Ucap Tio kaget. Aku pikir kekayaan dari mana ternyata milik kita yang ditarik duluan. Aku mengangguk membenarkan. Akan lebih baik jika tidak melakukan pesugihan. Sebab jika stok rezeki kita sudah habis diambil, maka akan jatuh miskin setelahnya. Mending kerja keras dibangi berdoa. Jelasku lagi. Setuju aku. Sambung Tio. Kita yang dukun saja tidak mau melakukan pesugihan. Tapi mereka yang kelilit utang dan terdesak kebutuhan tentu tetap nekat bersekutu dengan iblis. Walau sudah diberitahu seperti apa risikonya. Tio mengangguk paham. Ia terdiam dan merenungi semua penjelasanku. Sekali-kali ia nampak berpikir keras. Entah pertanyaan apa lagi yang akan dia utarakan. Hari semakin malam. Kami lalu berpindah ke dapur. Duduk berhadapan di meja makan sembari menikmati makan malam. Sayur bayam bening dan telur ayam rebus. Kau makan seperti tidak mengunyah, Bune? Tio mengomentari setelah sejenak memperhatikan. Pria asal Jakarta ini, walau sudah berulang kali diperingatkan agar sopan berbicara, tapi sama saja. Kau lupa kalau aku bukan manusia normal sepertimu. Aku bertanya sembari terus menunduk makan. Maaf Bune, aku lupa kalau kau siluman ular. Jawabnya hati-hati. Aku menggeleng lemah. Usai makan, kami masih beraktivitas. Tio mengisap rokok dan aku membereskan sisa-sisa makanan. Bone, kenapa dukun sukanya hidup sederhana di desa, jauh dari keramaian kota?
Lebih bebas mana, melakukan ritual perdukunan di kota atau di desa? Aku balik bertanya. Lebih bebas di desa sih, ujarnya polos. Aku tertawa pelan. Lalu, kenapa hidup sederhana? Padahal mengobati pasien kan bayarannya mahal. Tanyanya lagi. Aku kembali tertawa. Sudah kuduga pertanyaan itu akan muncul. Berkelindan di benakku bagaimana Tio terperangah saat kekasihnya membayarku sebesar 50 juta. Lalu saat pasien santet paku membayar 10 juta pada bapak. Ia pasti heran. Uang sebanyak itu kok rumah kami hanya seperti ini. Berdinding geribik bambu. Berlantaikan tanah. Sebagai dukun, kami tak hidup sendirian. Jelasku singkat. Kami memelihara banyak makhluk gaib. Ku bawa piring-piring kotor ke tempat cucian di dekat sumur. Tio mengikutiku dengan rasa penasarannya membuncah. Selain jin ifrit yang kala itu membantu kita, makhluk apa lagi yang ada di sini? Ia membantu menderek air dan aku mulai mencuci piring. Situasi di luar sini amat gelap sebab malam telah larut. Hanya mengandalkan lampu tenaga surya yang cahayanya akan redup seiring berkurangnya energi. Aku dan bapak memelihara genderuwo, kuntilanak, tuyul, dan beberapa jenis jin. Ada juga peliharaan yang dipanggil sewaktu-waktu jika diperlukan. Aku menjawab setelah selesai mencuci. Piring-piring yang telah bersih ku bawa masuk, lalu menatanya pada rak di sudut dapur. Pantesan bulu kuduku selalu merinding. Tio menengok ke sana kemari. Bukankah rasa penasaranmu yang lebih merinding? Aku tertawa geli. Kau benar, Bone. Aku ini selalu aja penasaran. Asal tahu saja, hidup bersama makhluk gaib tak bisa bermewah-mewah seperti orang kaya. Soalnya mereka menyukai tempat yang kotor, pengap, sepi, dan sedikit gelap. Seram, ucap Tio sembari mengelus tengguknya. Ya, itulah alasan mengapa kebanyakan dukun hidup sederhana. Andai kau mau, aku bisa membuka mata batinmu sekarang. Tawarku tiba-tiba. Tio terhenyak. Lama ia berpikir. Namun aku tahu, walau takut, ia sebenarnya mau. Aku mau. Ketusnya gagap. Mendengar pengakuan Tio, makhluk-makhluk gaib yang beberapa hari ini jarang bercanda, tiba-tiba muncul satu persatu. Mereka memenuhi dapur tempat di mana kami mengobrol. Bukakan mata batinnya, Bone. Aku ingin ia melihat kecantikanku. Ungkap si kunti merah. Makhluk berdada bolong itu terkikik seram setelahnya. Kami ini anak-anak super imut, Bone. Izinkan si Tio melihat gigi gerigi kami. Rajuk tuyul-tuyul sembari memperlihatkan deretan gigi runcing mereka. Bone, kamu melamun? Tio mengagetkan. Tidak. Aku sedang berinteraksi dengan makhluk peliharaan. Emangnya mereka ada di sini? Tio serasa mau lari saja. Ia gugup bukan main. Tak usah takut begitu. Aku sedikit mengerti. Kau pernah masuk alam bunian, harusnya lebih berani. Oke, Bone. Tio mundur satu langkah. Kurapal 7 baris mantra kemudian kutiup ke telapak tangan kanan. Mendekati Tio. Kuraba kelopak matanya selama 3 menit selagi ia memejam. Coba kau buka matamu sekarang, ujarku padanya. Pelan, Tio membuka kedua matanya. Bone! Teriaknya sembari meloncat memelukku, bergelantung di badanku, seperti Tarzan. Dua kunti tergigit geli, mengubah-ubah wujud mereka dari cantik jadi buruk rupa. Begitu sebaliknya, 4 genderuwo berdiri kokoh dengan wajah hitam legam dan mata merah menyala. Gerombolan tuyul hanya memakai celana dalam warna putih usang, berlomba menarik badan Tio agar turun dari bergelantung di badanku. Turun gak? Hentakku.
Gak kuat aku menopang berat badanmu. Tio pun melepas rangkulannya. Ia jatuh ke lantai tanah tanpa berani menatap makhluk-makhluk yang merindukannya. Bang Tio, lihat aku dong. Cantik begini masa dicuekin? Rajuk si Kundi bukan merah. Aku juga nih bang. Mirip Kendall Jenner. Masa dianggurin? Timpal si Kundi merah. Tio menutup telinganya, menenggelamkan wajahnya di pangkuan. Mereka tidak jahat, ucapku memotivasi. Mereka sudah kucinakan jadi aman untuk dijadikan partner. Tio memberanikan diri menatapku, lalu perlahan berlari menatap kedua kunti. Hai tampan, sapa dua kunti bersamaan. Wajah mereka diubah jadi cantik, masih tetap sepucat kapas. Tak kusangka, Tio balas melambaikan tangan, mencoba menggoda balik. Hai cantik, ia berucap lembut. Dasar buaya, runtuhku dalam hati. Udah punya gebetan cantik dan kaya, masih juga kepincut sama makhluk gaib. Belum ada tobatnya si Tio. Bang Tio genit ah, seru tuyul-tuyul. Main sama kita dong, pinta mereka. Mau main kemana? Tio mencoba beradaptasi. Ini sudah larut malam, kan serem. Ke kebun kacang yuk. Mereka menarik-narik celana Tio. Takut celana boxernya kebodoran. Tio akhirnya menuruti permintaan gerombolan tuyul. Mereka semua menuju ke kebun kacang hijau yang letaknya di belakang rumah. 2 kundi dan 4 genderuwo tak mau ketinggalan. Aku lantas terkikik geli. Kena kau Tio. Aroma masakan bapak menjalar hingga ke kamarku. Masih membungkus diri dalam selimut. Kurasakan bau bawang goreng menggugah minat. Aku bangkit dari tidur pula semalaman. Turun dari ranjang dan melangkah mengikuti aroma masakan. Bau bawang goreng mendadak berubah jadi bau pedas saat aku mencapai pintu dapur. Aku bersin-bersin sejadinya. Bapak tertawa melihatku. Maaf nak, bapak memasukkan banyak cabai rawit, ketumisan. Ucap bapak yang sibuk membolak-balik isi wajan dengan seputar bumbu. Aku meraih gelas, mengisinya dengan air putih, lalu meneguk puas. Mana si Tio? Bapak melirik. Semalam dia main sama peliharaan kita pak. Lah, ini sudah pagi. Kau cari dulu anak itu. Pantasan bapak tidak melihat dia. Biasanya jam segini dia menyapu halaman. Celoteh bapak di hadapan kompor tua yang menyembulkan api kebiruan. Ku teguk segelas air lagi, lantas meninggalkan dapur dan menyambangi area kebun kacang. Melewati pohon waru, ku dapati 2 kundi tertidur dengan senyum mengembang stabil. Tidur kok senyum-senyum, gerutuku curiga. Naluri kebatinanku merasa ada yang tak beres di balik senyum 2 kundi tadi. Semacam senyum puas. Kepuasan seperti apa yang mereka lakukan pada Tio. Jangan sampai pria Jakarta itu dijadikan objek mereka berdua. Tio, panggilku sembari memasuki area kebun. Kakiku mengikuti jejak langkah para tuyul yang membekas, membentuk jalanan kecil. Kusibak-sibak rimbunan tanaman kacang sambil terus memanggil nama Tio. Pria itu bisa jadi ketiduran di area kebun ini. Entah di bagian mana, aku kesulitan mencari. Tio, panggilku lagi. Hingga kewalahan mengitari sentro kebun kacang, masih belum terdengar ia merespon. Aku berhenti di tengah kebun, napas terengah. Kuimpun sisa tenaga. Seumur hidup, baru pagi ini aku dibuat berolahraga keliling kebun. Tidak jauh dari tempatku berdiri, tangkai tanaman kacang seperti bergerak sendiri. Aku tersenyum lega, itu pasti Tio. Dengan hati-hati, agar tak merusak tanaman, aku bergerak titik itu. Berniat memeriksa. Dugaanku benar. Tio tengah berbaring lemah di bawah pepohonan kacang yang batangnya tumbuh setinggi dada manusia. Tio,
Aku menepuk keras pipinya. Hei, bangun. Ini sudah pagi. Bukannya kau berjanji mengajariku cara mengendari motor? Dengan malas, Tio menggeliatkan badannya. Kulihat ada stempel-stempel merah di beberapa bagian tubuhnya. Di bibir, leher, hingga lengan. Ya ampun. Aku menepuk jidat. Pantas saja si Tio kelelahan hingga tertidur di sini. Teringat akan senyum dua kunti tadi. Selama memelihara dua makhluk itu, tak pernah kulihat mereka tidur sembari tersenyum puas. Ternyata mereka baru saja melakukan sesuatu yang intim dengan si Tio. Sistem keroyokan 2 lawan 1. Aku mengerut dada yang bergetar. Sungguh keterlaluan. Disuruh bermain sama makhluk gaib biar terbiasa. Si Tio malah mainkan yang lain. Bapak duduk di balai-balai depan rumah sembari menikmati secangkir kopi. Makanan hasil racikan Bapak kutata di atas meja selagi menunggu Tio yang belum selesai mandi. Saat Tio selesai mandi dan bersiap, kuajak dia untuk sarapan pagi. Tidak ada percakapan di meja makan. Aku masih sok mengetahui ia begituan sama dua kunti. Sementara dia sibuk menyuap makanan ke mulutnya. Sesekali ia tersenyum simpul. Entah apa yang dibayangkannya. Usai makan, Tio mengajariku cara menghidupkan mesin motor. Tidak sulit pakai motor matic, Bon. Cuma mengatur gas sama rem doang. Beda sama motor kopling yang harus mindahin gigi. Tio lantas mempraktekkan di depanku. Ternyata memang tidak sulit. Terbukti saat ku coba sendiri. Aku melakukannya dengan baik. Hanya saja, aku belum benar-benar stabil dalam mengatur gas. Motor kulajukan menuruti jalanan pegunungan. Tio yang duduk di jok belakang sesekali memperingatkan agar aku mengerem. Kami lalu tiba di jalan yang rata dan aku terus berlatih hingga siang hari. Haus nggak? Tanyaku saat motor hampir melewati sebuah warung. Haus lah, Bon. Suara Tio terbawa angin. Ku remas rem dan motor berhenti di depan warung. Kami membeli 2 botol air minum lalu memilih duduk di bangku papan yang terletak di muka warung. Sembari membasahi tenggorokan, kami memperhatikan orang-orang yang datang membeli. Warung ini ramai dan hampir siap pembeli memborong banyak belanjaan. Bon, kau lihat pria itu? Sepertinya ia melihara tuyul. Dia menunjuk pada seorang laki-laki yang sedang menunggu istrinya berbelanja. Pria tersebut berdiri di depan warung dengan kedua tangan disilangkan ke belakang. Sesosok tuyul duduk santai di atas tengkupan kedua tangannya. Kau bisa lihat tuyul itu? Tanyaku tercengang. Dia tertawa cengengesan. Apa kau lupa kalau semalam kau membuka mata batinku? Aku menepuk jidat. Bukan hanya lupa telah membuka mata batin Tio, aku juga lupa untuk menutupnya kembali. Segera kuraba kelopak mata Tio, membuatnya mata batinnya tidak aktif lagi. Bone, tega banget sih. Padahal aku sudah senang bisa lihat yang halus-halus. Tio tampak uring-uringan. Kau itu belum bijak secara spiritual. Rasa ingin tahu yang tak terkendali bisa saja mencelakaimu. Ucapku pelan. Tio bersungut-sungut tak setuju. Pria itu bukan saja melihara tuyul, ia juga memakai ilmu uang balik. Bisiku pada Tio. Ku coba membuyarkan rasa kesal Tio dengan membicarakan topik perdukunan yang baru. Uang balik? Apaan itu? Tanya Tio penasaran. Ia berhenti bersungut dan menatapku penuh minat. Aku meneguk sisa air di botol. Sekilas ku tatap si pemilik warung yang sedang sibuk melayani pembeli. Uang balik adalah uang jimat yang jika dipakai belanja dalam tempo beberapa menit akan balik lagi ke pemiliknya. Jelasku pelan. Wah, ucap Tio terkesima. Gimana cara uang balik bekerja? Tio berbisik di telingaku. Dengan cara mengisikan kodam pada selembar uang, bisa pecahan 20.000, 50.000, atau 100.000. Kalau mau cepat kaya,
Baiknya pakai pecahan 100.000. Apa ada ketentuan berapa yang harus dibelanjakan? Tanya Tio sembari matanya mengawasi pria yang memelihara tuyul tadi. Istrinya sudah selesai berbelanja. Lama mengantri. Ternyata cuma membeli sebotol minyak goreng seharga Rp10.000. Nampak si pemilik warung memberi uang kembalian. Pak Sutri itu lantas berjalan bersisian pulang ke rumah mereka yang tak jauh dari warung ini. Ya, ada. Jawabku setelah sekian detik. Hanya boleh dibelanjakan dari 5.000 sampai dengan 10.000 saja. Saat uangnya balik lagi, harusnya dipakai belanja lagi di toko yang berbeda. Tidak boleh lebih dari 40 toko dalam sehari. Berarti pemilik uang gaib kayaknya dari hasil mengumpulkan uang kembalian. Membelalak mata si Tio. Aku mengangguk membenarkan. Bayangkan saja jika uang Rp100.000 dipakai belanja seharga Rp10.000. Dapat barang gratis. Dapat pula kembalian Rp90.000. Plus uang induknya balik lagi dalam sekian menit. Jika uang yang sama dipakai belanja ke 40 toko, maka dalam sehari bisa kekumpul 3 jutaan rupiah uang kembalian. Itu baru sehari. Bagaimana kalau sebulan? Kalau pesugihan tuyul biasanya ada yang ditumbalkan. Gimana dengan pesugihan uang balik? Wajah Tio berubah khawatir. Oh beda. Aku bangkit lalu membuang botol kosong ke tempat sampah yang ada di sudut warung. Tio menitip botolnya untuk kubuang juga. Beda bagaimana? Kan sama-sama pesugihan. Tandas Tio. Kalau uang Bali masuk jenis ilmu putih, pesugihan putih. Sanggahku. Gak pakai tumbal. Kan sudah ku bilang, hanya diisikan kodam. Sahutku diikuti menjatuhkan bobot tubuh ke bangku. Kodam? Apalagi tuh? Tio tertawa lirih. Kemana saja kau? Masa kau tak tahu apa itu kodam? Aku mendelik. Sedikit malas jika terus menjelaskan. Kodam adalah sosok supranatural yang biasanya menjaga atau mendampingi hidup manusia. Sadar atau tidak, setiap kita didampingi oleh satu kodam. Jika kita peka, mereka bisa dijadikan teman baik. Aku membuang napas kasar. Tio bergidik ngeri mendengar penuturanku. Kodam itulah yang membawa uang tersebut kembali ke pemiliknya. Ungkapku lagi. Walau tak butuh tumbal, sesungguhnya ada tirakat khusus yang harus dipenuhi si pemilik uang balik. Aku menambahkan. Misalnya? Tanya si Tio pelan. Misalnya berpuasa di hari tertentu, mengamalkan doa khusus, juga memberi 1/10 rezeki hasil uang balik ke masjid, orang miskin atau ke ibu kandung. Nggak sulit rupanya. Bibir Tio melengkung ke bawah. Emang sih nggak sulit-sulit amat. Aku tersenyum kecut. Tapi jika lalai, maka kodamnya akan pergi. Uangnya jadi normal lagi, sama dengan uang pada umumnya. Gara-gara membicarakan si pembeli yang memelihara tuyul, serta memakai uang balik, tak terasa sudah 10 menit aku dan Tio nongkrong di depan warung orang. Kami bangkit dari duduk. Tio membenahi bagian celananya yang kusut akibat kelamaan duduk. Aku sedang memakai helm saat si pemilik warung menghampiri kami. Ia terlihat lega usai melayani semua pembeli. Kamu Bone kan? Ia berucap ramah, membuatku terkejut, lalu menatapnya lekat. Paman kenal saya? Tanyaku memastikan. Kamu si Bone anaknya Mbak Tarso kan? Masa lupa sama saya? Saya adik kandung Mang Asep. Ia tersenyum. Terputar di ingatanku tentang keluarga Mang Asep yang disantet oleh Sukirman gara-gara berhasil menjabat kepala dusun. Maaf, saya sering lupa. Ucapku sopan. Yang aku ingat cuma wajah Mang Asep, istri dan anak-anaknya. Sama sekali tak mengingat wajah saudara lainnya karena menurutku tidaklah penting.
Wajarlah jika kau lupa. Soalnya banyak sekali pasien yang kalian tangani. Celetuknya lantas duduk di bangku yang tadi kami duduki. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.